Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White dan buku ini dituliskan dengan bahasa yang sesederhana mungkin yang bisa kita langsung mengerti dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah melalui pembacaan buku ini boleh menjadikan tuntunan bagi kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-71 yang berjudul Sukacita dalam Karunia Kehidupan. Ayatnya ada di 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya, dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Terhadap kasih penebus yang tak terhingga, setiap manusia berhutang atas karunia hidup. Makanan dan pakaian serta tempat tinggal, tubuh, pikiran dan jiwa semuanya dibeli dengan darahnya. Tertulis dalam buku Seri Membina, Jilid 3, halaman 126. Lalu di sini juga dikatakan bahwa segala kuasa diberikan ke dalam tangannya agar dia boleh membagikan pemberian yang besar kepada manusia. Testimonies to Minister halaman 92. Jadi bagaimana di sini? Melalui ayatnya saja sudah dikatakan bahwa kita harus peringatkan kepada orang-orang supaya kita itu tidak berpegang teguh kepada kekayaan saja. Jadi bagaimana kita tidak mengandalkan setiap talenta yang Tuhan sudah berikan untuk kita gunakan itu menjadikan pegangan bagi kehidupan kita. Tetapi biarlah setiap talenta yang Tuhan berikan, setiap kekayaan, setiap waktu, juga setiap hal apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, hendaklah itu kita gunakan sebagai alat untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Bukan kita berpegang kepada hal-hal tersebut yang akhirnya membuat kita itu semakin jauh daripada Tuhan, karena kita mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dan di sini juga dikatakan bahwa kasih terhadap penebus itu harus tidak terhingga supaya manusia itu bisa mengerti akan pengorbanan daripada Kristus itu. Kita tahu bahwa untuk menebus dosa manusia itu Yesus harus memberikan dirinya, harus memberikan kehidupannya. Bahkan dikatakan dari kehidupannya yang nyaman, yang ada di surga, ia harus lepaskan, ia harus tinggalkan supaya ia bisa menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga ia bisa menjadi layak untuk menjadi penebus bagi manusia yang sudah berdosa itu. Karena kita tahu Yesus itu tidak berdosa, tetapi ia mengambil tubuh yang seolah-olah dia itu berdosa. Dia mengambil tubuh di mana tubuh itu adalah sama seperti tubuh kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan di sini juga dikatakan kehidupan kita ini bisa sampai seperti ini, itu pun karena kasih karunia-Nya, karena pengorbanan yang begitu besar yang Yesus berikan dalam kehidupan kita. Dan dikatakan semuanya itu dibeli dengan darahnya. Jadi bukan harga yang murah Tuhan berikan untuk membeli kehidupan kita. Lalu apakah yang kita mau berikan kepada Tuhan? Apakah kita mau bersukacita, bersyukur, dan mau untuk berusaha memberikan apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan atas semua berkat yang sudah diberikan itu, ataukah kita hanya mau menerima saja berkat-berkat itu tanpa kita mau memberikan sesuatu hal yang bisa kita berikan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa segala kuasa diberikan ke dalam tangannya agar dia boleh membagikan pemberian yang besar kepada manusia. Jadi bagaimana di sini adalah dikatakan bahwa kuasa diberikan supaya manusia itu bisa merasakan pemberian yang begitu besar yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi bagaimana di sini begitu indah firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa kuasa yang Tuhan sudah berikan itu adalah kuasa yang sangat besar yang akhirnya bisa membuat kita ini mempunyai sebuah pengharapan untuk mempunyai suatu kehidupan yang baru, suatu kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang ada di dunia ini. Dan biarlah melalui kehidupan yang Tuhan sudah berikan ini, pengharapan itu kita mau gunakan dengan semaksimal mungkin, dan kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Kristus untuk
mati di kayu salib, memberikan darahnya itu untuk menebus kita itu. Lalu di sini juga dikatakan bahwa setiap hari mereka dikelilingi kenyataan kasih Tuhan. Setiap hari mereka menikmati kelimpahan pimpinannya, tetapi mereka tetap tidak mengabaikan berkat-berkat yang ada ini. Tertulis dalam buku Kebahagiaan yang Sejati, halaman 152. Lalu juga dikatakan bahwa rencana penebusan dimulai dan diakhiri dengan sebuah karunia. Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 730. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa setiap hari kita dikelilingi oleh pernyataan daripada kasih Tuhan itu sendiri. Jadi setiap hari kita bisa menikmati kelimpahan daripada pimpinannya. Dan itu bisa kita rasakan ketika kita mau merasa bersyukur dalam kehidupan kita. Ketika kita mau merasa bersukacita, bersyukur atas setiap pemberian yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Hendaklah kita, di sini firman Tuhan kembali mengingatkan, setiap kita bangun pagi, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita bisa mensyukuri atas setiap berkat, berkat nafas, kehidupan, pemeliharaan, kesehatan, dan banyak lainnya. Dan di saat kita mau untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan lebih lagi merasakan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, jika kita tidak merasa bersyukur, berarti kita merasa bahwa itu adalah hak kita. Dan itu bukanlah pemberian daripada Tuhan atau kasih daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi di sini kita kembali diingatkan, ketika kita bangun pagi, apakah yang kita rasakan dalam kehidupan kita? Apakah kita merasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan? Ataukah kita merasa diri kita ini pantas untuk semua kenyamanan, semua talenta yang Tuhan sudah berikan itu? Tapi kita harus ingat bahwa setiap talenta kita itu adalah titipan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Harus kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Dan seperti pekerja-pekerja yang setia, dikatakan bahwa ketika kita mempunyai talenta yang sedikit, kita harus berusaha untuk memperkembangkannya. Bukan berarti ketika kita mempunyai talenta yang sedikit itu kita langsung hanya menimbunnya dan tidak memperkembangkannya. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan kembali supaya kita tidak mengabaikan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Lalu juga dikatakan bahwa rencana penebusan dimulai dan diakhiri dengan sebuah karunia. Bagaimana itu adalah karunia yang Tuhan sudah berikan, yang Bapa sudah berikan, ketika Ia mau memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus bagi kita. Itu adalah sebuah karunia besar yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, supaya kita mempunyai sebuah pengharapan. Dikatakan di sini juga, Tuhan begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dan sebagai puncak berkat penebusan, karunia Tuhan adalah hidup yang kekal melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Tertulis dalam buku Testimonies for the Church, jilid 5, halaman 730. Jadi bagaimana di sini juga dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mau memberikan anaknya yang tunggal. Dan juga dikatakan itu adalah puncak daripada berkat penebusan itu, yaitu karunia daripada Tuhan yang akan memberikan kepada kita hidup yang kekal itu melalui Yesus Kristus. Jadi bagaimana di sini begitu indah, bahwa Bapa kita di surga tidak pernah melupakan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu hadir dalam kehidupan kita. Bahkan Ia sudah hadir dalam kehidupan kita sebelum kita lahir di dunia ini. Bahkan ketika kita masih berada dalam kandungan ibu kita, Ia pun sudah menjaga kita, menyertai kita, memberikan karunia-karunia-Nya dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini bukanlah memilih untuk mengikut Kristus, tetapi kitalah yang dipilih oleh-Nya. Sehingga kita ini diizinkan untuk menjadi umat-umat Tuhan, yaitu anak-anak daripadanya. Dan itu adalah sebuah karunia yang begitu besar dalam kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa Ia telah memberikan kepada kita terang dan kemuliaan surga. Dan dengan Dia berarti Ia telah menganugerahkan seluruh kekayaan surga, sebanyak yang telah dijanjikannya kepada kita untuk hidup yang akan datang. Ia telah mengaruniakan karunia-karunia agung dalam hidup sekarang ini. Sebagai subjek dari rahmat-Nya, Ia ingin agar kita menikmati segala sesuatu yang akan memuliakan, memperluas, dan meninggikan tabiat kita. Tertulis dalam buku Seri Membina, jilid 4, halaman 366. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kita sudah diberikan terang dan kemuliaan daripada surga.
yaitu Yesus Kristus itu sendiri, yang dikatakan ia telah menganugerahkan seluruh kekayaan surga itu untuk manusia-manusia yang dikatakan sebetulnya itu adalah tidak pantas manusia itu menerimanya. Karena manusia itu memilih untuk tidak mengikuti Bapanya. Kita juga memilih untuk tidak mau menuruti apa yang Tuhan inginkan untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan kita. Seringkali dalam kehidupan kita pun kita justru lari daripada Dia. Tetapi Tuhan sebagai gembala yang baik, Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan sebagai gembala yang baik, Ia meninggalkan kelompok daripada domba-domba yang sudah ada dalam kandang hanya untuk mencari satu domba yang hilang ini. Begitu pula dengan kita. Apakah kita mau untuk dicari-cari terus oleh Tuhan? Apakah kita mau mengabaikan kasih karunia Tuhan itu dalam kehidupan kita? Ataukah kita mau menyambutnya dengan sukacita, merasa bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan, dan kita mau untuk berusaha memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk pekerjaan Tuhan? Lalu di sini juga dikatakan bahwa Ia telah mengaruniakan karunia-karunia agung dalam hidup kita sekarang ini. Sebagai subjek dari rahmat-Nya, Ia ingin agar kita menikmati segala sesuatu yang akan memuliakan, memperluas dan meninggikan tabiat kita. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa Tuhan itu menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita untuk kita jalani, dan jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik yang akan membuat kita merasa dimuliakan, diperluas dan akhirnya meninggikan tabiat kita. Dan untuk sampai di situ kita harus berusaha untuk mengenal siapa Bapa kita. Kita tidak bisa mengikuti Dia kalau kita tidak mengenal siapa Dia. Jadi bagaimana kita di sini harus mengetahui secara pasti berdasarkan iman dan kepercayaan kita bahwa kita mempercayai Dia dengan sepenuhnya. Di saat kita sudah memberikan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka kita tidak akan bertanya-tanya ketika Tuhan memberikan jalan-jalan yang sudah Ia rancangkan dalam kehidupan kita, sehingga itu boleh menjadikan jalan-jalan yang akhirnya kita pilih dan akhirnya kita bisa merasakan berkat dan pemeliharaan Tuhan melalui jalan-jalannya tersebut, yang akhirnya membuat kita seperti yang firman tadi sudah katakan, yaitu mempermuliakan, memperluas dan meninggikan tabiat kita. Jadi bagaimana di sini melalui firman Tuhan yang begitu singkat ini, baiklah kita mau untuk berjalan bersama dengan Tuhan, selalu bersuka cita atas karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan. Dan ketika kita selalu bersuka cita, kita mengingat akan kebaikan Tuhan, akan pengorbanan Tuhan itu untuk kehidupan kita masing-masing, maka itu akhirnya akan membuat kita semakin berusaha lagi, semakin mau untuk memperbaiki diri kita, dan itulah yang akhirnya akan membuat kita mempunyai tabiat yang lebih berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi itu harus kita sadari bahwa itu bukan karena kemampuan kita, melainkan itu adalah kasih karunia Tuhan. Ketika kita mau datang kepada kaki salib itu, kita mau datang kepada Bapa kita, mengakui segala kelemahan kita, maka Ia akan menambahkan kepada kita kekuatannya, menutupi kita dengan jubahnya, sehingga kita ini akhirnya bisa didapati layak untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berdiri di hari-hari yang begitu sulit ini. Kita tahu bahwa kita ini berada di detik-detik daripada akhir penutupan pintu kasihan itu, dan kita sudah mendekati hari penghakiman, dan bahkan mungkin saat ini sudah masuk dalam hari penghakiman itu, tetapi kita tidak mengetahui di manakah posisi kita. Dan posisi kita itu bisa kita tentukan hanya melalui pilihan-pilihan kita, melalui hari demi hari. Jadi kita tidak bisa berada di posisi yang netral, tapi kita harus memilih berada di posisi Tuhan atau berada di posisi setan itu sendiri. Jadi bagaimana melalui firman Tuhan yang begitu indah ini kita diingatkan kembali, berada di pihak manakah yang kita mau pilih? Apakah kita mau berada di pihak Tuhan, bersuka cita atas berkat yang Tuhan sudah berikan, dan kita mau untuk berusaha memperbaiki diri kita supaya kita ini bisa didapati layak untuk kerajaan surga itu, meskipun mungkin kita tidak bisa didapati layak secara seutuhnya, tetapi kita harus yakin dan percaya Tuhan akan melihat proses daripada kehidupan kita. Ia tidak pernah mengabaikan hal-hal yang mungkin kita lakukan itu adalah yang semaksimal mungkin, yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tetapi di sini Tuhan melihat bagaimana proses itu, bagaimana kita mau untuk memperbaiki diri kita hari demi hari. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini boleh menguatkan kita masing-masing, dan biarlah
kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.